Mode kebersamaan ideal. Kalau tadi kan jenis kedekatan, kalau ini jenis kebersamaan, tapi yang positif. Cirinya 3 kebersamaan ideal itu. Yang pertama, husnul mu'asyarah. Ini saya pakai bahasa Arab. Yang kedua, husnul mu'amalah. Yang ketiga, husnul musyarakah. Husnul mu'asyarah itu artinya pergaulannya baik. Husnul mu'amalah itu timbal balik interaksi dialektikanya baik. Husnul musyarakah itu kerjasamanya baik. Ini hubungan apa saja, perlu 3 kualifikasi ini. Kalau ada salah satu yang hilang, hubungan ini mudah tergoncang. Kebersamaan ideal yang pertama, cirinya husnul mu'asyarah. Pergaulannya harus baik. Syaratnya pergaulan baik itu akhlak dan adabnya harus terpenuhi. Buahnya cinta. Pergaulan yang baik itu lama-lama akan membuahkan cinta. Ancamannya cuek dan niradab. Begitu orang melupakan adab dan akhlak atau cuek dengan yang lain, pergaulan pasti tidak baik-baik saja. Mesti ada masalah. Dan kalau tidak ada akhlak dan adab, pergaulan jadi tidak baik. Cirinya pergaulan yang tidak baik apa? Penuh prasangka dan kebencian. Jadi ini rumus-rumusnya ya. Untuk bergaul dengan baik kita butuh akhlak dan adab. Kalau kita bisa memenuhi akhlak dan adab, pergaulan yang baik itu akan membuahkan cinta. Yang mengancam pergaulan yang baik yaitu cuek atau abai dan niradab. Jadi kalau bergaul lupa dengan akhlak, lupa dengan tata krama. Pengabaian dan niradab itu biasanya akan melahirkan prasangka dan kebencian. Pikiran-pikiran yang negatif terhadap pasangan kita. Ini syarat pertama. Kalau sudah sukses bisa bergaul dengan baik, kita harus lanjut berinteraksi, bermuamalah dengan baik. Syaratnya apa muamalah dengan baik itu? Pemahaman dan komitmen. Pemahaman itu mutual understanding tadi, saling memahami. Dan komitmen, aku hanya ingin yang baik saja untuk dirimu. Aku ingin melakukan yang baik saja untuk dirimu. Buahnya apa? Persatuan, kompak, kedekatan. Jadi interaksi yang baik, karena diawali dari niat baik untuk berkomitmen dalam kebaikan, pada akhirnya kita tambah dekat, tambah kompak, tambah bersatu. Jadi kalau ingin membangun persatuan, kita perlu husnul mu'amalah. Untuk bisa husnul mu'amalah, syaratnya husnul mu'asyarah. Ini relasi bisa berdua, bisa bertiga, bisa relasi seluruh bangsa. Jadi ini syarat-syaratnya. Ancamannya apa? Ancaman itu kalau kita melakukan ini ya husnul mu'amalahnya gugur egoisme. Hanya mikir kepentingan kita sendiri. Hanya mikir kebutuhan kita sendiri, tidak kita pikirkan yang lain. Yang bermuamalah dengan kita itu akan gugur muamalah yang baik. Hasilnya apa kalau kita egois? Perpecahan dan konflik. Kalau teman-teman hari ini merasa, Pak, rasanya kita itu di ambang perpecahan, kok banyak sekali konflik. Coba dilacak ke belakang. Apakah
pergaulan kita selama ini sudah baik. Kok interaksinya tidak baik, melahirkan perpecahan. Dengan syarat-syarat yang di atas tadi. Sudahkah kita berakhlak, beradab? Sudahkah kita saling memahami dan berkomitmen untuk melakukan kebaikan? Kalau interaksi kita sudah baik, baru kita bisa melakukan yang ketiga. Husnul musyarakah. Kerjasama yang baik. Kalau sudah bersatu, kompak, baru bisa produktif. Kalau tidak kompak, jangan berharap bisa produktif. Karena yang terjadi mesti konflik. Tabrakan kepentingan, perpecahan. Nah, kalau sudah husnul muamalah yang buahnya persatuan, kita akan bisa husnul musyarakah. Syaratnya apa husnul musyarakah ini untuk bisa kerjasama yang baik? Syaratnya jujur dan bisa dipercaya. Jadi, kalau tidak jujur, tidak mungkin kita bisa bekerja sama dengan baik. Kalau tidak bisa dipercaya, tidak mungkin kita bisa kerjasama dengan baik. Kalau kita bisa kerjasama yang baik, buahnya apa? Kekuatan. Kita tambah hebat, tambah dahsyat. Disinilah rahasia ikhtilafu ummati rohmah. Kita yang beda-beda itu kalau kompak bersatu terus kerjasama, jadi luar biasa. Jadi kuat kita. Ancamannya apa? Kebalikannya. Kalau tadi perlu kejujuran, berarti kalau terjadi kecurangan, maka kerjasama akan bubar. Efeknya apa kalau curang? Ya, kalau tadi jujur buahnya kekuatan, kalau curang tentu saja buahnya kelemahan. Pengkhianatan dalam kerjasama. Baik, ini nanti silakan dibaca ulang ya, terus kita refleksikan untuk kebersamaan kita di level apapun. Sudahkah husnul muasyarah? Kalau sudah, apakah sudah naik level ke husnul muamalah? Kalau sudah, apakah sudah mampu melakukan husnul musyarakah? Inilah kebersamaan yang ideal. Di level apapun, kalau teman-teman punya organisasi, punya lembaga, itu perhatikan unsur ini. Kalau tidak, ya berat, melanggengkan kebersamaan. Sementara kita sebagai manusia perlu kebersamaan itu. Oke.